Now is the time for action. To be a force for good. To be more than just a bank. Money alone cannot solve this crisis, but it can help secure our future. Because what we do today determines what we become tomorrow. That's why, at Standard Chartered, we're taking action today. We're financing the production of essential equipment, providing funds for emergency relief, and helping communities recover by protecting livelihoods and educational opportunities. So when tomorrow comes, frontliners can return to their families. Communities will emerge stronger, and people still have a roof over their heads. Because we're here for today, here for tomorrow, here for good.
Now is the time for action. To be a force for good. To be more than just a bank. Money alone cannot solve this crisis, but it can help secure our future. Because what we do today determines what we become tomorrow. That's why at Standard Chartered, we're taking action today. We're financing the production of essential equipment, providing funds for emergency relief, and helping communities recover by protecting livelihoods and educational opportunities. So when tomorrow comes, frontliners can return to their families. Communities will emerge stronger, and people still have a roof over their heads. Because we're here for today, here for tomorrow, here for good. Selamat pagi, selamat datang di acara Media Gathering yang diselenggarakan oleh Manulife Asset Management Indonesia atau yang lebih familiar dengan MAMI bersama Standard Chartered Bank Indonesia. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman media yang telah bersedia hadir pada kesempatan di pagi hari ini, meluangkan waktunya di tengah kesibukan, dan pagi hari ini kita akan sama-sama menyaksikan konferensi pers kerjasama pemasaran reksadana MAMI melalui Standard Chartered Bank Indonesia. Dan pagi hari ini telah hadir bersama kita para narasumber, baik dari MAMI dan juga dari Standard Chartered, yang akan berbagi informasi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman media. Perkenalkan, saya Yudi Safrianur yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini, dan untuk pertama-tama saya ingin terlebih dahulu menyapa para narasumber kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, saya ingin menyapa kepada Ibu Afifa selaku Director, Interim President Director Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Ibu Afifa. Pagi Yudi. Apa kabar Bu? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Sehat semua ya. Oke Bu. Baik. Kemudian saya juga ingin menyapa Bapak Andrew Chia selaku Cluster CEO Indonesian and Asian Market, Australia, Brunei and Philippines, Standard Chartered Bank. Halo, good morning Pak Andrew. Morning Pak. Apa kabar? How are you Pak? Baik, baik. Apa kabar? Oke. Thank you Pak, thank you. Oke. Selanjutnya, saya ingin menyapa juga Ibu Katarina Setiawan, selaku Chief Economist and Investment Strategist Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi, Bu Katarina. Selamat pagi, Yudi. Selamat pagi. Sehat ya, Bu? Sehat, puji Tuhan. Thank you, Bu. Selanjutnya, saya ingin juga menyapa Ibu Meru Arumdalu, selaku Head of Wealth Management Standard Chartered Bank. Selamat pagi, Ibu Meru. Selamat pagi, Pak Yudi. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat ya, Bu ya. Thank you, Bu. Sehat, alhamdulillah. Baik. Baik. Ya, selain dari para narasumber yang tadi kita sudah menyapa bersama, di tengah-tengah kita juga sudah hadir satu orang lagi nih yang ingin saya sapa, yaitu Bapak Jeffrey Tan, selaku Head of Consumer, Private, and Business Banking, Standard Chartered Bank Indonesia. Good morning, Pak Jeffrey. Oke.
Mungkin Pak Jeffrey belum terkonek ke kita. Ya, baik. Kalau begitu, kita langsung saja beranjak kepada agenda kita pada pagi hari ini, yang mana di pertama kali saya ingin mengundang Ibu Afifah untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ibu Afifah, waktu dan tempat saya persilakan, Bu. Terima kasih Yudi. Selamat pagi Pak Andrew, Ibu Meru Arumdalu, teman-teman Standard Chartered Bank Indonesia, dan tentunya rekan-rekan media. Saya senang sekali bisa kembali bertemu pada hari ini melalui acara yang masih virtual. Semoga pandemi segera berakhir sehingga kita bisa bertemu secara langsung. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Standard Chartered Bank Indonesia yang telah menjalin kerjasama kemitraan dengan MAMI selama hampir 20 tahun. Bersama Standard Chartered kami menawarkan beragam produk reksadana untuk memenuhi kebutuhan beragam investasi dari para nasabah Standard Chartered. Saat ini MAMI mengelola 5 reksadana dengan denominasi US dollar, dan Standard Chartered merupakan satu-satunya mitra distribusi kami yang menawarkan seluruh produk tersebut. Reksadana US dollar MAMI tersedia paling lengkap di Standard Chartered. Kelima produk tersebut yaitu yang pertama, Manulife, saham syariah global dividen dolar Amerika atau Manshak. Manshak adalah reksadana global dan fokus investasi pada negara Amerika Serikat dan Eropa. Manshak berinvestasi pada saham-saham perusahaan skala global dan pemimpin industri dengan rekam jejak yang panjang, fundamental yang teruji, dan profitabilitas yang berkesinambungan. Keunggulan Manshak adalah fitur pembagian hasil investasi dengan potensi distribusi pembagian setiap 6 bulan. Produk yang kedua yaitu Manulife, Syariah Asia Pasifik Dolar Amerika atau Manshaf. Manshaf terdiversifikasi dengan beragam pada saham di berbagai negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Asia Utara. Dan dua lainnya adalah reksadana onshore, yaitu Manulife Greater Indonesia Fund atau MGIF, dan Manulife US Dollar Fixed Income atau Manufix. Dan yang kelima, yang terbaru, yang akan kita perkenalkan pada hari ini, yaitu Manulife Syariah Golden Asia Dollar Amerika atau MAGOLD. MAGOLD merupakan reksadana syariah yang berinvestasi pada efek luar negeri atau yang kita kenal dengan istilah offshore. MAGOLD menawarkan peluang investasi di 2 negara dengan perekonomian terbesar di kawasan negara berkembang di Asia saat ini, yaitu China dan India. Bukan hanya untuk saat ini, tapi tentunya ke depannya, kedua negara ini juga memiliki potensi pertumbuhan baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan pasar sahamnya. Didukung oleh populasi yang besar, China dan India memiliki potensi ekonomi yang besar. Di tahun 2030, China dan India diperkirakan akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan memiliki peran yang semakin penting dalam perekonomian global. MAGOLD sendiri mengalokasikan 80-100% dari aset yang dikelolanya untuk diinvestasikan di instrumen saham syariah di kawasan China dan India, serta 0-20% instrumen pendapatan tetap, sukuk, atau pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mengenai porsi investasi di China dan India, MAGOLD mengalokasikan 70% dari aset yang dikelolanya pada kawasan China dan 30% di India. Penjelasan lebih lengkap mengenai MAGOLD dan potensi ekonomi dan pasar di China maupun India akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Katrina. MAGOLD hadir untuk melengkapi ragam alternatif diversifikasi investasi ke banyak negara. Saat ini telah terbuka peluang yang luas bagi masyarakat Indonesia untuk berinvestasi tidak hanya di pasar saham Indonesia, tapi juga ke negara Amerika Serikat, kawasan Eropa, negara-negara di Asia Pasifik, termasuk di 2 negara perekonomian terbesar yaitu di Asia, yaitu China dan India. Semoga seluruh ragam pilihan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat investor di Indonesia dalam mewujudkan tujuan finansialnya di masa depan. Terima kasih dan selamat menikmati seluruh rangkaian acara pada hari ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Afifah.
Menarik sekali apa tadi yang disampaikan Bu Afifa, diantaranya ternyata kemitraan yang terjalin dengan Standard Chartered Bank ini sudah sangat lama ya, berlangsung 20 tahun. Luar biasa dan semoga terus berlanjut. Terima kasih sekali lagi. Iya. Dan ditambah lagi, ternyata Standard Chartered ini merupakan satu-satunya mitra distribusi MAMI yang menawarkan seluruh reksadana berdenominasi US dollar. Ya, thank you. Thank you. Terima kasih sekali lagi Bu Afifa. Dan selanjutnya saya akan beranjak. Saya ingin mengundang Bapak Andrew untuk dapat memberikan sambutan. Hai Pak Andrew, I'd like to turn to you for an opening remarks. Alright, terima kasih. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, rekan-rekan jurnalis sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat ya. Sudah lama sekali kita tidak bertemu, jadi saya senang sekali bisa menyapa rekan-rekan media, walaupun hanya dalam waktu yang singkat. First and foremost, I would like to convey a big appreciation to PT Manulife Asset Management Indonesia, or more famously known as MAMI, for being a great partner for the bank. We have been working closely with Bu Afifa and her team in MAMI on various wealth management products, and we are very excited that at the beginning of 2021, we can join hands to launch Manulife Saham Sharia Golden Dollar RS, or shortly known as MAGO, as the latest addition to our extensive MAMI products to be offered to our clients. We aim to be the best international bank in Indonesia, and one of the ways is through partnership, continuously expanding products and excellent services, while at the same time maintaining our strong compliance and corporate governance culture. We have been quite busy actually since the beginning of the year, and it is very exciting for us. In only a mere 6 weeks of 2021, we have announced our partnership with Bukalapak for Nexus, our banking as a service offering, as well as new retirement planning product in collaboration with Prudential Indonesia. Specifically in the area of managed investments, in the past couple of years, we have consistently expanded our investment products portfolio to meet the evolving needs of our clients. That approach also yielded in good result. We have been observing the trend within the past 3 months, the period of November 2020 to January 2021. We have seen a significant growth of 52% in the sales volume of US dollars denominated mutual funds for both onshore and offshore funds at Standard Chartered Bank. At the same time, sales volume of offshore mutual funds alone also increased by 38%. Seeing the trend, we believe MAGO offers an attractive investment option for Standard Chartered clients, especially those who are keen to include US dollars oriented products in their portfolio, as well as those who are eyeing to diversify their investments by tapping into China and India's investment opportunities. MAMI team will be sharing more details on the appeal of this product and how investing in multiple countries can be a way for Indonesian investors to tap into the growing investment opportunities abroad, in addition to their onshore portfolio. Now, the pandemic has surely changed the way our customers manage their wealth management product portfolio. In addition to assistance from our excellent team of relationship managers, Standard Chartered clients also have the options to conveniently invest in MAGO and other MAMI products through the SC mobile app or through SC online banking platform. All mutual funds transactions, including subscriptions, switching, and redemption, can be done through this application. We are proud to say that currently, Standard Chartered offers the most comprehensive US dollars denominated funds managed by MAMI, allowing clients to enjoy the convenience of one-stop investing for MAMI products. We will continuously add and expand more products in the coming months. In fact, we'll be having our next press conference on the 3rd of March 2021 in conjunction with our annual Wealth on Wealth, or known as WOW event that is entering its 17th year in Indonesia. We invite all of you to join and hear first from us. After the short press conference, all of you are invited to join the second installment of SC Academy for Media, which will take you through some very interesting insights and useful knowledge in form of classes with topics surrounding retirement planning,
macroeconomic and investment outlook, as well as sustainable finance. I hope you will enjoy the press conference today. I'm deeply sorry for not being able to stay until the end of today's press conference, but I'm sure my colleague Ibu Meru Amudalu, our Head of Wealth Management, will be able to answer your questions if there's any. Terima kasih banyak rekan-rekan media. Sekali lagi terima kasih Ibu Afifah dan rekan-rekan kami. Tetap jaga kesehatan dan salam sukses. Now I will pass the screen back to our MC. Thank you very much, Pak Andrew. Dan sekali lagi yang menarik perhatian saya, ternyata Standard Chartered terus berkembang menjadi bank internasional terbaik di Indonesia dengan rangkaian produk dan pelayanannya. Dan di tengah kondisi pandemik ini tetap dekat dengan nasabah, selain bisa dengan relationship manager terbaiknya juga dengan SC Mobile Apps and SC Online Banking Platform. Okay, that's interesting. Once again, thank you so much, Pak Andrew, and please to stay for a while to take picture with Ibu Afifah, and also I will invite Bu Meru and Bu Katarina as well. So please turn on your video, Bapak Ibu. Dan kepada teman-teman fotografer, mohon bersiap untuk mengabadikan. Okay, I will count to 3, 1, 2, 3, and smile. Okay, thank you very much, Pak Andrew. Ya, Bu Afifah masih bersama kita lagi nanti. Dan saya ingin melanjutkan kepada agenda berikutnya, di mana tadi Pak Andrew menyampaikan harus pamit ya Pak ya untuk menjalankan agenda lainnya. So teman-teman, kita akan melanjutkan. Thank you Pak Andrew, thank you very much. Baik teman-teman, kita ya, thank you. Baik teman-teman, kita akan segera memasuki sesi berikutnya, yang mana sesi ini merupakan pemaparan mengenai reksadana Manulife Saham Syariah Golden Asia Dollar AS atau MAGOLD yang telah tersedia juga di Standard Chartered Bank. Pada sesi ini, teman-teman juga akan diajak untuk mengetahui lebih dalam terkait mengenai potensi ekonomi dan pasar modal yang ada di China dan juga India. Namun, ada satu hal yang perlu saya sampaikan di awal, bahwa seluruh materi presentasi yang kami tampilkan pada sesi ini tidak kami kirimkan kepada teman-teman. Jadi, saya harap teman-teman dapat menyimak dengan baik pemaparan dan materi yang disampaikan oleh Ibu Katarina sesaat lagi. Namun, kami akan membagikan press release setelah acara ini yang bisa dijadikan referensi untuk rekan-rekan media. Dan jika teman-teman punya pertanyaan untuk para narasumber kami nanti, silahkan langsung menuliskannya di kolom Q&A yang tersedia di bawah layar device rekan-rekan media semuanya. Dan tolong untuk mencantumkan nama dan asal media, serta nama narasumber yang ingin dituju. Jadi, untuk langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan, saya ingin langsung mengundang Chief Economist and Investment Strategist dari Manulife Asset Management Indonesia, Ibu Katarina Setiawan, untuk memulai sesi pemaparan tentang reksadana Manulife Saham Syariah Golden Asia Dollar AS atau MAGOLD, beserta potensi ekonomi dan pasar modal di China dan India. Halo Ibu Katarina, apakah sudah bisa bergabung? Ya, bisa. Baik. Terima kasih Yudi. Silakan Ibu. Lagi-lagi kepada Ibu Meru, rekan-rekan di Standard Chartered, kemudian Bu Afifah, rekan-rekan media semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, semoga kita semua sehat ya. Jadi kita akan mulai presentasi mengenai MAGOLD, Manulife Saham Syariah Golden Asia Dollar AS. Kita akan melihat kenapa sih perlu invest di China dan India. Di slide berikutnya kita akan melihat betapa menariknya pasar saham di kedua negara ini. Jadi ada dua pendekatannya ya. Pertama, kedua negara ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, kemudian stock market potensialnya juga sangat menarik.
Ke slide berikutnya kita akan melihat bahwa dari segi potensi ekonomi, kedua negara ini memiliki opportunity untuk pertumbuhan yang sangat tinggi. Kemudian keduanya sedang mengalami transformasi industri dan juga sedang melakukan reformasi dari segi kebijakan. Kalau di China, growth opportunities atau peluang pertumbuhannya itu, bisa kembali ke slide sebelumnya, Suyung, itu adalah dari meningkatnya populasi kelas menengah yang mendukung konsumsi sebagai penopang PDB, sama juga dengan India. Tapi nanti kita akan lihat perbedaannya sedikit. Dari segi perpindahan industri, China itu aspirasinya mentransformasi diri menjadi negara manufaktur yang high-end, yang teknologi canggih, misalnya artificial intelligence, semiconductor, dan sebagainya. Sedangkan India transformasi juga, tapi menjadi hub global manufaktur yang low-end. Dan dari segi reformasi policy, keduanya sedang melakukan reformasi dan keterbukaan investasi. Oke, kita ke slide berikut, kita bahas satu persatu. Pertama, untuk peluang pertumbuhan, perekonomian China dan India itu diperkirakan akan menjadi perekonomian terbesar di dunia untuk satu dekade terdepan. Jadi kalau kita lihat pertumbuhannya di masing-masing dekade, kelihatan bahwa baik China dan India itu bertumbuh dengan sangat cepat. Untuk 2011 sampai 2019, India tumbuh 7,8% secara rata-rata, kemudian China 8,5%. Dari segi nominalnya, diperkirakan tahun 2030 itu China tetap mempertahankan diri menjadi ekonomi terbesar, kemudian India menjadi ekonomi nomor 2, menggantikan tempat dari United States. Bahkan dari segi nominal, ekonomi China itu diperkirakan akan lebih dari 2 kali lipat ekonomi dari Amerika Serikat di tahun 2030. Jadi kedua negara ini sangat menarik karena bukan saja ekonominya itu besar, tetapi pertumbuhannya juga sangat cepat. Ini kombinasi yang jarang karena biasanya kalau kita lihat negara-negara maju, negara-negara kaya, mereka ekonominya besar tetapi pertumbuhannya itu kecil aja ya, jadi low single digit karena sudah base-nya sudah besar. Tidak demikian dengan kedua negara ini. Sudah ekonominya besar, pertumbuhannya cepat pula. Oke, masih mengenai peluang pertumbuhan, kita melihat di slide berikutnya bahwa ini ditopang oleh bertumbuhnya kelas menengah dan menengah atas. Jadi kalau kita melihat di China, tahun 2015, sekitar 70% dari penduduk itu memiliki pendapatan middle atau middle income class itu 70%, yaitu pendapatan antara 4.000 sampai 40.000 US dollars per tahun. Diperkirakan pada tahun 2030 yang memiliki pendapatan di menengah, kelas menengah dan atas itu akan berjumlah menjadi 93%. Sangat besar, jadi hanya 7% yang memiliki income di bawah 4.000 US dollars. Sama halnya dengan China, India juga akan bertumbuh. Kelas menengah tadinya di 2018 itu hanya 54% dari jumlah penduduk, itu akan bertumbuh menjadi 78% di 2030. Ini tentu akan menyebabkan perpindahan dari konsumsi, karena kita tahu kalau ada perpindahan dari low income ke middle income, itu maka konsumsi itu naik. Tadinya nggak punya kendaraan, bisa beli sepeda motor. Sudah punya sepeda motor, bisa beli mobil. Kemudian tadinya handphonenya yang murah-murah meriah gitu ya, bisa jadi smartphone gitu. Mereka membutuhkan kebutuhan-kebutuhan seiring dengan peningkatan dari income-nya. Nah, tadi kita juga mengatakan bahwa kedua negara ini ditopang dengan transformasi industri. Di slide berikut kita akan melihat bahwa China itu memiliki aspirasi yang namanya Made in China 2025, sedangkan India itu hampir sama, aspirasinya dikenal dengan slogan Make in India. Nah,
Di China itu ada program strategis pemerintah China yang mendukung transformasi industri beralih dari sekedar pabrik bagi dunia jadi produsen barang yang murah berkualitas rendah itu menjadi produsen barang dan jasa dengan nilai tambah lebih tinggi. Dan mereka ingin menjadi pelopor pemimpin di sektor high-end manufacturing, yaitu di sektor IT, robotik, green energy, aerospace, ocean engineering, dan sebagainya. Sedangkan India itu diuntungkan dengan transformasi industri yang dilakukan oleh China. Sekarang India ingin mengambil peranan lebih yang ditinggalkan oleh China. Jadi mereka beraspirasi menjadi hub manufaktur global untuk menarik perusahaan berproduksi di India, untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan di 25 sektor ekonomi, misalnya di spare part untuk kendaraan bermotor, di bahan kimia, kemudian pemrosesan makanan, ini lebih low tech sifatnya dibandingkan dengan aspirasi dari China. China juga akan shift atau bertransformasi menjadi lebih berbasis consumer. Tadinya berbasis produksi, sekarang menjadi lebih berbasis consumer. Dengan sektor jasa itu akan meningkat peranannya menjadi 52% dari tadinya 25% di tahun 1990-an. Oke, nah, mereka dua negara ini juga selain melakukan transformasi industri juga melakukan reformasi dari berbagai kebijakan. Kita akan melihat di slide berikut bahwa keduanya ini menjadi lebih terbuka terhadap investasi asing. Jadi mereka sangat fokus untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Kelihatan dari ranking yang terus meningkat. China itu di 2013 ease of doing business rank-nya itu masih di 91, kemudian membaik di 2019 menjadi 46 dengan perampingan birokrasi, kemudian berbagai kemudahan fasilitas pajak dan dukungan dari pemerintah. Sedangkan India sama juga meningkat kemudahan berbisnisnya itu meningkat dari 2013 di 130 lebih menjadi 77 di 2019. China juga memangkas daftar negatif investasinya dan semakin terbuka. Jadi daftar negatif investasi itu adalah area-area investasi yang tertutup oleh asing atau sangat highly regulated ya. Jadi ada 180 tadinya di tahun 2011, kemudian berkurang sampai akhirnya hanya tinggal 2019 tinggal 40 saja yang masih masuk ke daftar negatif investasi. Di China kita melihat bahwa penanaman modal asing di India maksudnya penanaman modal asing juga bertumbuh sangat cepat karena mereka memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor. Pertumbuhan dari FDI di India dari 2010 sampai 2014 itu bertumbuh sekitar 4%, tetapi kemudian melesat di 2015 sampai 2019 menjadi 10% rata-rata per tahun. Oke, itu dari potensi ekonominya. Kita sekarang ke pasar sahamnya. Kenapa kita harus melirik India dan China? Ada 3 hal. Pertama, kita tertarik dengan kedua negara ini karena pasar sahamnya memberikan kinerja jangka panjang yang sangat kuat. Kemudian keduanya korelasinya sangat rendah, sehingga ideal untuk dilakukan diversifikasi dari dua negara ini. Dan juga ada akses terhadap A-shares di China. Kita bahas satu persatu ya mengenai kinerja jangka panjang. Di slide berikut kita melihat baik India maupun China itu bertumbuh luar biasa tinggi dalam kinerja pasar sahamnya. Untuk China rata-rata 20 tahun itu kenaikannya 6,6% per tahun, untuk India lebih tinggi lagi 8,13%. Kemudian kita melihat bahwa kedua negara ini di slide berikutnya korelasinya itu sangat kecil. Sehingga kalau kita mau melakukan diversifikasi, itu cocok. Kita invest di China dan India,
Jadi ini akan menurunkan resiko. Sedangkan baik China dan India juga korelasi terhadap global stock marketnya juga sangat rendah. Sehingga sangat cocok untuk berinvestasi di kedua negara ini untuk diversifikasi. Kita juga akan melihat bahwa akses pasar saham ke China A-shares itu sangat terbatas saat ini, padahal A-shares itu lebih mencerminkan sektor yang new economy di China, yaitu sektor yang bertumbuh sangat pesat, misalnya sektor kesehatan, kemudian sektor teknologi, dan kita melihat bahwa MSCI All China Index sektoral itu yang barnya itu hitam itu diwakili oleh China A-shares, di mana sekarang ini baru 20% inklusinya. Jadi ini kedepannya akan semakin terbuka bagi investor dan ini memberikan peluang investasi yang sangat tinggi, potensi return-nya. Oke. Kita menuju ke slide berikutnya. Lebih jauh mengenai akses pasar saham China A-shares. Sekarang ini inklusinya sudah sekitar 20% di global basket. Kemudian kalau ini berangsur lebih banyak lagi, karena setiap tahun MSCI itu meningkatkan porsi dari alokasi ke China A-shares. Kalau ada full inclusion, maka A-shares itu porsinya di basket global itu akan meningkat ke double digit. Oke. Kita akan melihat sektor unggulan apa aja di pasar saham China dan India. Ada 5 sektor unggulan, yaitu consumer didukung oleh populasi yang sangat banyak di kedua negara itu. Kemudian di China juga milenialnya banyak. Healthcare dengan meningkatnya keahlian di bidang bioteknologi dan farmasi, industrial, teknologi, dan energi. Kita bahas satu persatu. Pertama yang sektor konsumsi. Kita melihat bahwa pertumbuhan 5 tahun dari belanja dan gaya hidup di China itu seiring dengan peningkatan income-nya, kan naik 52% di sana, disposable income terlihat, maka belanja terhadap produk-produk kesehatan dan juga edukasi itu meningkat sangat tinggi. Kita lihat ada peningkatan permintaan sangat tinggi di tutorial sesudah sekolah. Jadi ini hampir seperti ruang guru di sini ya. Peningkatannya luar biasa tinggi. Kemudian ke slide berikut kita ke sektor kesehatan ya. Tadi adalah salah satu sektor unggulan. Kita melihat bahwa di China pasar obat bioteknologi itu tumbuh 19,5% per tahun rata-rata dari 2018 ke 2022 ke depannya. Sedangkan pasar manufaktur obat juga meningkat sangat signifikan, di atas 40% untuk di China. Untuk India, industri farmasi juga meningkat sangat tinggi, seiring dengan besarnya talent pool di India. Jadi talent pool di India di bidang farmasi dan medical itu adalah nomor 2 terbesar di dunia. Sementara biaya produksi obat itu di India itu sangat rendah dibandingkan dengan misalnya di United States. Ke sektor berikutnya yaitu industri, sektor industrial, kita melihat bahwa dengan target Made in China 2025, pemerintah China itu memberikan berbagai subsidi, support supaya industri dalam negeri berkembang. Jadi misalnya untuk kendaraan listrik sekarang ini 70% dibuat di dalam negeri, spare parts-nya, baterainya, dan sebagainya. Itu 2025 akan bertambah 10% lagi, sehingga 80% akan dibuat di China. Demikian juga sektor-sektor yang lain. Renewable energy equipment misalnya. Sedangkan untuk India, produksi elektronik consumer juga meningkat sangat pesat dari 2010 ke 2025 dan ekspor handphone juga akan meningkat pesat. Ini semua karena
China itu biaya tenaga kerjanya yang tadinya sangat murah sudah berangsur meningkat, sehingga tidak akan kompetitif lagi bagi China untuk memproduksi barang-barang atau produk-produk yang berteknologi rendah, yang kualitasnya juga tidak terlalu tinggi. Dan ini akan diambil oleh India pasarnya. Itu kira-kira transformasi industri yang akan berlangsung seperti itu. Sektor unggulan berikutnya adalah sektor teknologi. China adalah pemegang paten 5G terbesar. Kita tahu bahwa Huawei, ZTE itu adalah pemegang paten dan merupakan produsen yang terbesar di dunia untuk 5G related device, juga komponen, baterai, dan sebagainya. Sedangkan India adalah negara top eksporter IT service, share-nya di dunia itu sekitar 79%. Sektor unggulan berikutnya adalah energi. Kita melihat bahwa permintaan green energy di China itu meningkat karena semakin tinggi kesadaran untuk memelihara environment yang bersih. Karena sebelumnya China itu untuk memajukan produksinya penting energinya murah seperti batu bara itu ya, tetapi sekarang berangsur mereka ingin memakai sumber energi yang lebih bersih melihat dampak kerusakan environment atau lingkungan yang tidak menguntungkan negara itu. Jadi sektor energi akan diuntungkan dengan fokus untuk energi yang lebih clean di China. Sekarang kita beralih ke Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS atau MAGOLD. Kita melihat bahwa filosofi dari strategi MAGOLD ini adalah kita akan invest di the largest countries with highest growth, yaitu negara yang ekonominya besar dan bertumbuh sangat tinggi. Dan kita akan melihat yang diutuhkan dengan peluang pertumbuhan yang tinggi, korelasi rendah antara China dan India, dan China, India, dan global, serta memiliki akses pasar A-shares tanpa mengabaikan pendekatan bottom up. Kita akan melihat alokasi portofolionya. Portofolio di MAGOLD ini akan 70% dialokasikan menggunakan tolok ukur FTSE atau Financial Times Stock Exchange Syariah China, dan 30% FTSE Syariah India. Kemudian bobot China dan India ini sesuai dengan indeks regional, jumlah konstituennya ini juga disesuaikan dengan indeks acuan tersebut. Alokasi portofolio kita lihat sesuai dengan pembahasan sebelumnya, itu ada 5 sektor unggulan, yaitu consumer, healthcare atau kesehatan, energi, industri, dan high-tech. Alokasi portofolio berdasarkan geografis kita akan melihat di slide berikut. Jadi ada sekitar 60% di China, kemudian 10% lebih di Hong Kong dan India sisanya. Berdasarkan kapitalisasi pasar itu fokus di large cap dulu ya. Di large cap, kemudian baru mid dan small. Kita melakukan backtesting. Dan ini adalah 10 saham terbesar yang kita lakukan backtesting. Berbagai sektor unggulan ya, energi, ada di consumer, industri, dan di IT. Ini adalah listnya. Dan hasil dari backtesting kita adalah seperti ini. Jadi ini adalah backtesting kita yang garisnya hitam pekat itu adalah kinerja dari MAGOLD, Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS, dibandingkan dengan indeks acuannya, yaitu 70% FTSE Syariah China dan 30% FTSE Syariah India. Jadi kelihatan bahwa kinerja MAGOLD secara backtesting itu jauh di atas kinerja indeks acuannya. Jadi mungkin saya berhenti di sini dulu, saya kembalikan waktunya ke Yudi. Baik, terima kasih banyak Ibu Katarina. Menarik sekali ya ternyata produk ini beserta outlook dari pasar China dan Indianya.
Dan ternyata bisa jadi diversifikasi yang sangat optimal ya Bu ya. Tadi pesan itu yang tertangkap di awal, menarik sekali. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Katarina Setiawan atas penjelasan yang mendalam tadi mengenai Mangold beserta potensi ekonomi dan pasar modal di China, India. Dan saya masih mengundang kepada rekan-rekan media untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom Q&A, jadi langsung saja diketik, nanti kita akan bacakan teman-teman. Namun untuk memasuki sesi Q&A, saya akan mengundang kepada Ibu Afifa untuk kembali bergabung bersama kita dan juga Ibu Katarina Setiawan untuk tetap ada di dalam kamera yang on, dan saya juga ingin mengundang Ibu Meru Arumdalu selaku Head of Wealth Management dari Standard Chartered Bank Indonesia untuk bisa bergabung bersama seluruh para narasumber untuk kita sama-sama menanggapi pertanyaan yang masuk di kolom Q&A nantinya. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan media, jika ingin bertanya, baik kepada Ibu Afifa, Ibu Meru, maupun Ibu Katarina, dapat langsung menuliskannya di kolom Q&A, dan jangan lupa untuk mencantumkan nama, asal media, serta narasumber mana yang akan dituju. Dan pertanyaan yang masuk nanti akan segera saya bacakan dan dijawab langsung oleh para narasumber kita. Ya, saya masih menantikan yang masuk ke kolom Q&A. Oke, mungkin ini ada pertanyaan pertama untuk Ibu Katarina dulu nih sepertinya ya. Kalau saya boleh bacakan sebentar. Ada yang bertanya nih Bu Katarina, bagaimana peluang investasi di pasar saham, baik di pasar Indonesia maupun di luar negeri nih Bu Katarina? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita melihat bahwa di tahun 2020 pasar saham itu secara umum pertumbuhannya negatif karena berbagai tantangan yang sangat besar dari pandemi COVID-19. Kemudian kita melihat bahwa valuasi dari berbagai saham itu menjadi jauh lebih menarik setelah penurunan yang cukup dalam di tahun 2020. Dan tahun ini kita melihat peluangnya jauh lebih menarik dibandingkan 2020 karena sudah kelihatan mulai ada tanda-tanda pemulihan ekonomi didukung dengan kebijakan bank sentral yang tetap akomodatif. Jadi masih tetap akomodatif, suku bunga masih tetap rendah, kemudian fiskal stimulus juga masih terus digulirkan, dan ada dimulainya program vaksinasi di berbagai negara. Selain itu kita juga melihat dari base yang rendah tahun lalu, kemungkinan ada peningkatan pertumbuhan laba korporasi yang sangat tinggi tahun ini. Konsensus, menurut Bloomberg Konsensus memperkirakan laba korporasi akan tumbuh sekitar 32% tahun ini dibandingkan dengan base yang rendah tahun lalu. Dan ini akan meningkatkan minat dari investor untuk masuk. Kemudian kita juga melihat berbagai ketidakpastian, tahun lalu itu sudah tercover ya, misalnya pemilu di Amerika sudah selesai, kemudian dianggap juga, diperkirakan juga pendekatan terhadap Asia dari segi perdagangan itu sekarang akan lebih tidak terlalu volatile seperti tahun lalu, di rejim yang lalu, dan ini meningkatkan juga minat dari investor asing untuk masuk ke negara-negara berkembang di Asia, termasuk Indonesia. Kita lihat di bulan Januari, investor asing yang tadinya terus-menerus keluar dari Indonesia sudah mulai masuk lagi, kemudian masuk juga ke pasar obligasi. Jadi ini semua menimbulkan ekspektasi bahwa pasar saham Indonesia akan bergerak lebih baik tahun ini. Di luar negeri sama juga, terutama di Asia, kita lihat bahwa Asia akan menjadi pelopor pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhannya akan di atas 8% tahun ini dibandingkan dengan pertumbuhan global yang menurut IMF sekitar 5,5%.
dan kita melihat bahwa investasi offshore itu menyediakan peluang bagi investor-investor di Indonesia untuk melakukan diversifikasi dan untuk berinvestasi di sektor yang misalnya belum besar di sini ya, seperti sektor teknologi, sektor kesehatan yang jauh lebih berkembang mungkin di luar negeri. Jadi investasi saham baik di dalam negeri maupun di offshore itu memberikan peluang pertumbuhan yang sangat tinggi untuk tahun ini. Begitu Yudi. Baik, ternyata outlook-nya kalau kita bicara pasar saham menarik ya Bu Katarina ya. Betul. Baik, terima kasih Bu Katarina jawabannya. Saya akan berlanjut nih, ada satu pertanyaan yang rasanya ini ditujukan kepada Ibu Meru. Ya, Ibu Meru ya sudah bergabung. Oke, ya pertanyaannya begini Bu Meru. Standard Chartered Bank adalah salah satu penyedia layanan perbankan global yang kenamaan. Bagaimana Standard Chartered membedakan dirinya dengan penyedia layanan perbankan lainnya, khususnya di lini layanan wealth management, Bu Meru? Silakan Bu Meru. Baik, terima kasih Pak Yudi. Jadi memang di bidang layanan wealth management sendiri, Standard Chartered Bank Indonesia lebih dari sekedar menawarkan produk dan layanan konvensional. Karena memang tipe nasabah kami cukup beragam. Dari bank sendiri, walaupun kami menargetkan kepada segmen konsumen affluent dan emerging affluent. Ya, dan kemudian berbagai macam produk wealth management dan insurance, termasuk beberapa produk-produk pertama di pasar yang kita tawarkan. Jadi kita mau bank kita itu menawarkan produk-produk yang memang pertama available in the market gitu ya. Karena memang kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan investasi customer, kemudian kita melihat kira-kira risk appetite nasabah gitu kan di dalam bidang investasi secara dalam hal ini gitu ya, dalam untuk kepentingan ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari jaringan global, itu merupakan salah satu pembeda kami gitu ya, dan daya tarik utama kami dalam melayani nasabah. Standard Chartered juga terus mengukuhkan posisi kami secara global sebagai salah satu bank terdepan dalam hal keuangan berkelanjutan. Di tahun 1997, dari tahun 1997, Standard Chartered merupakan salah satu bank pertama yang memasukkan pertimbangan lingkungan di dalam kerangka manajemen risiko perusahaan. Praktek ini yang teman-teman tahu semua bahwa memang menjadi keharusan yang umum dan semakin banyak dilakukan di seluruh negara. Standard Chartered juga meluncurkan sustainable deposit pertama di dunia bagi investor di Eropa di Mei 2019 dan bagi investor Asia di Oktober 2019 dengan respon positif dari pasar. Nah, di tahun 2020 kami mulai menawarkan produk mutual funds berprinsip ESG atau green fund kepada nasabah retail kami. Dan kami terus akan menambah pilihan-pilihan produk berprinsip kelanjutan di 2021. Nah, kalau misalnya kita lihat pembedanya juga adalah tentu kita menawarkan keseluruhan produk yang disediakan oleh Mami gitu ya. Yang paling terbaru adalah Magold. Jadi kalau memang nasabah ingin mempunyai keseluruhan produk untuk komplit semua produk-produk yang ditawarkan Mami, Standard Chartered tempatnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Meru. Menarik sekali ya. Jadi sesuai nih sama tema yang kekinian yang lagi naik daun ya, sustainability. Terima kasih. Ya. Lalu ini kebetulan banyak pertanyaannya nih. Jadi saya lanjut langsung kepada narsum kita lainnya. Saya mengundang Ibu Afifah. Ya, ini ada pertanyaan untuk Ibu Afifah nih. Apa yang menjadi latar belakang bagi Mami untuk menawarkan reksadana Magold di tahun ini, Bu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. So basically, kenapa kami mengeluarkan lagi-lagi reksadana offshore baru gitu? Yang pertama tentu tadi sempat disinggung, perlunya diversifikasi dalam portfolio. Kita juga mengenal istilah don't put your eggs in one basket gitu. Artinya kita harus bisa melakukan diversifikasi baik itu saham maupun juga country. Nah, kenapa Magold? Tentunya tadi juga sudah dipaparkan bahwasanya kami melihat bahwasanya potensi untuk negara China dan India itu diperkirakan akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar dan akan semakin penting dalam
dalam perannya dalam perekonomian global gitu. Tentunya ini juga memberikan potensi imbal hasil yang tentunya menarik gitu. Dan tentunya dengan keragaman produk offshore ini, produk offshore syariah ini, kami juga berharap dapat memberikan manfaat bagi investor Indonesia, khususnya nasabah Standard Chartered, agar dapat mencapai tujuan finansial ke depannya. Kami juga melihat bahwasanya demand atas produk dalam denominasi US dollar ini juga masih sangat besar. Hal ini juga tercermin dengan bagaimana pertumbuhan daripada produk offshore kami yang terus bertumbuh, di mana tahun lalu mengalami peningkatan yang tidak sedikit sebesar 32% selama 1 tahun. Demikian, jadi terima kasih. Baik, oke. Menarik ya, jadi ini sebagai suatu pelengkap juga. Terima kasih Bu Afifah atas jawabannya. Dan ini berikutnya ada pertanyaan lagi, mungkin saya kembali kepada Ibu Meru dulu nih. Bu Meru, ini ada pertanyaan terkait mengenai profil nasabah dari Standard Chartered Bank nih Bu. Apakah bisa dijelaskan bagaimana profil nasabah dari Standard Chartered Bank? Baik, Silakan. terima kasih atas pertanyaannya. Profil nasabah Standard Chartered Bank nasabah kami memang cukup beragam gitu ya. Namun dari bank sendiri kita memang menargetkan atau fokus kepada segmen consumer affluent dan emerging affluent. Dan itu memang sudah sesuai juga dengan strategi bank kita, di mana kita seperti yang teman-teman tahu ada beberapa research juga menyebutkan bahwa pertumbuhan emerging affluent atau affluent di Indonesia itu akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga sebenarnya dengan fokus kami kepada segmen konsumen affluent dan emerging affluent, oleh karena itu, makanya produk-produk atau pilihan produk-produk portfolio investasi yang kami tawarkan oleh Standard Chartered Bank kepada nasabah itu juga sangat beragam. Sekedar informasi bahwa dengan 4 produk di antara tahun 2020 kita punya 4 produk investasi open end baru ya. Total kita punya 63 reksadana terbuka yang aktif dan juga varian dari obligasi pemerintah, ada obligasi korporasi, produk structure dan wealth management menawarkan portfolio produk yang terkini, terdiversifikasi dan dapat dipilih dengan mudah oleh klien tergantung pada kebutuhan investasi mereka. Dan jadi memang kalau kita lihat untuk produk-produk yang ditawarkan pun juga kita mencoba selain kita tentu terus mengembangkan produk-produk onshore ya untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang sangat kompleks dan masing-masing mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kami juga dalam hal ini menggandeng ya Manulife Mami gitu ya. Salah satunya adalah dengan meluncurkan produk Manulife saham syariah global Asia dolar Amerika Serikat, dan Standard Chartered menambahkan itu ke dalam produk yang kami tawarkan ke nasabah. Karena memang kalau kita lihat untuk nasabah-nasabah kami yang emerging affluent dan affluent itu memang mereka cukup unik risk appetite-nya gitu ya, sehingga kami melihat bahwa produk ini kami harapkan bisa menjadi jawaban atas kebutuhan investasi mereka dan tentu saja disesuaikan dengan risk profile mereka, di mana produk unik ini yang menawarkan investasi luar negeri yang seperti tadi Ibu Katarina sebutkan, bahwa di 2 negara berkembang besar di Asia dengan potensi pertumbuhan besar di China dan India, seperti itu. Terima kasih, Yudi. Terima kasih Bu Meru. Oke, artinya terus melengkapi seluruh profil risiko ya. Terima kasih, Bu Meru, menarik sekali. Baik, saya berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini akan ditanyakan kepada Ibu Katarina Setiawan. Ya, Ibu Katarina, pertanyaannya adalah bagaimana Mami melihat prospek reksadana berdenominasi US dollar ke depan, Ibu Katarina? Silakan. Potensinya masih sangat menarik. Jadi kita lihat bahwa tadi seperti yang disebutkan oleh Ibu Meru, Ibu Afifah, dan juga Pak Andrew, minat untuk berinvestasi di reksadana berdenominasi dolar Amerika Serikat itu sangat tinggi. Jadi selalu demand-nya itu kita lihat dari tahun ke tahun tuh meningkat ya. Ini bisa dimengerti karena memang reksadana yang invest di offshore denominasinya US dollars itu memberikan akses terhadap sektor kemudian negara yang sangat beragam. Jadi kita lihat
terrepresentasi dari berbagai reksadana offshore yang ditawarkan oleh Standard Chartered, reksadana MAMI yang ditawarkan di Standard Chartered, misalnya antara lain Magold ini ya, itu di India dan China, kedua negara yang sangat besar, pertumbuhannya sangat tinggi, sedang transformasi industri, ada reformasi kebijakan, kemudian sektornya sangat beragam, jadi ada China dan India itu pemimpin di industri IT dan juga kesehatan, ya, bioteknologi dan farmasi. Nanti kita juga ada yang tadi sempat disinggung oleh Bu Afifa, namanya Mansyak, ya, ini adalah fund atau reksadana yang berinvestasi di Amerika dan Eropa, negara maju begitu ya. Dan ini berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang sangat besar, yang rekam jejaknya panjang, terbukti the bluest of blue chip, maksudnya blue chip yang paling blue lah ya. Jadi sangat comply gitu, sangat pertumbuhannya sangat bagus, misalnya Apple, Nestle, itu ada di Mansyak tuh, bukan di Mago, beda lagi ya, itu Eropa dan Amerika. Jadi ini memberikan peluang diversifikasi yang sangat tinggi dan memberikan akses terhadap sektor-sektor, negara-negara, dan perusahaan-perusahaan yang mungkin belum banyak ditawarkan di Indonesia, sehingga itu prospeknya sangat menarik. Seiring dengan peningkatan risk appetite dari atau minat investasi dari investor asing ke negara-negara berkembang juga, maka Mago misalnya itu sangat diuntungkan. Kita melihat ada aliran dana asing masuk sangat besar ke negara-negara berkembang di Asia, dan ini juga akan menguntungkan Mago ya, dan investor Mago. Nah, itu makanya kita melihat kenapa minat untuk berinvestasi di yang berdenominasi US dollars ini meningkat setiap tahun, begitu, Yudi. Oke, menarik banget ya Bu Katia. Jadi memang ini sebagai sarana untuk bisa menikmati diversifikasi ke wilayah lainnya ya. Dan ditambah lagi yang menjadi menarik adalah kalau tadi dihubungkan semua yang tadi dipaparkan, mau cari yang blue banget sampai yang Asia, diversifikasi Asia, semuanya didistribusikan lewat Standard Chartered Bank ya Bu Katia. Betul. Menarik. Baik, terima kasih Ibu Katarina. Saya ingin beranjak lagi nih. Rasanya ini kembali lagi ke Bu Meru. Ya, Bu Meru nih temanya tema kekinian lagi nih ditanya ini. Jadi pertanyaannya adalah kita melihat pandemi ini mendorong orang-orang untuk menikmati layanan perbankan secara digital. Nah, jadi bagaimana Standard Chartered melihat tren ini, Bu? Silakan. Oke, terima kasih Mas Yudi. Jadi memang kami juga melihat kecenderungan yang sama terjadi pada nasabah kami yang lebih memilih bertransaksi secara digital, terutama akibat daripada pandemi ini. Kami bersyukur bahwa secara infrastruktur gitu ya, teknologi dan digital kami cukup siap, sehingga kami fokus untuk lebih membimbing dan mengedukasi nasabah gitu ya, sosialisasi dalam bertransaksi secara aman dan sesuai dengan preferensi atau kebutuhan mereka. Untuk melakukan investasi sendiri, nasabah pun juga sudah dimudahkan. Karena di tahun 2019, awal 2019, kami telah meluncurkan layanan online mutual funds dan smart goals yang dapat diakses dari aplikasi SI Mobile atau Internet Banking Standard Chartered Bank. Online mutual funds ditujukan untuk memudahkan transaksi dasar reksadana, seperti pembelian, penjualan, kemudian peralihan, gitu ya. Itu ada semua di situ. Sedangkan layanan smart goals itu menggabungkan antara perencanaan finansial sederhana dengan alokasi investasi yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan profil investasi masing-masing nasabah Standard Chartered Bank. Smart Goals memudahkan nasabah untuk berinvestasi secara rutin demi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di awal tadi dan mengikuti perkembangan nilai investasi sampai dengan jangka waktu pencapaian tujuan. Di tahun ini, kami meluncurkan layanan FI Mobile atau Fixed Income Mobile yang memudahkan atau memberikan kemudahan bagi para nasabah kami untuk melakukan transaksi fixed income atau obligasi retail. Terima kasih.
Oke, menarik sekali ya. Jadi memang sudah mengarah ke digital ya Bu Meru ya. Saya ingin melanjutkan Ibu Meru. Cara saya ini masih terkait nih dengan Ibu Meru. Lalu boleh dijelaskan nggak Bu, bagaimana tips kelolaan keuangan dengan bijak Bu? Ya. Baik, terima kasih. Dalam kondisi seperti sekarang ini, pandemi gitu ya, kita udah setahun ya, teman-teman semua kurang lebih berada dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Bersyukur sebentar lagi semuanya juga mudah-mudahan akan merasakan vaksin gitu ya. Dan kalau kita lihat dari China, ketika vaksinnya sudah ada gitu kan ya, recovery ekonominya semakin berlanjut. Dalam kondisi seperti sekarang ini, ketika ketidakpastian dalam arti memang lagi proses perbaikan-perbaikan dalam kondisi pandemi, kita kembali lagi kepada basic investment. Yang tadi Bu Afifah sempat mention bahwa kita tidak putting our egg in one basket, artinya adalah kita melakukan diversifikasi sesuai dengan risiko profil masing-masing dari nasabah kita, gitu ya, apakah nasabah agresif, nasabah konservatif, atau nasabah yang memang membutuhkan investasi baik untuk jangka menengah, jangka panjang gitu ya, jangka pendek gitu ya. Kemudian itu satu. Yang kedua adalah never timing the market ya. Volatility is very high last year. Sekarang juga we show some good improvement untuk pergerakan market, tadi Ibu Katarina sudah paparkan. Tapi sebagai investor yang memang tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang, we never timing the market. Kita invest aja terus. Makanya kalau kembali lagi kepada yang tadi saya ucapkan Pak Yudi, bahwa kita memang punya smart goals yang memang tujuannya adalah merencanakan tujuan kita apa, kemudian dilihat kira-kira setiap bulannya secara berkala kita harus menyisihkan uang berapa banyak. Jadi kita harus lebih bisa better planning. Dan memang banyak research juga yang juga teman-teman mungkin sudah dapatkan ya, waktu itu juga dikeluarkan oleh teman-teman corporate affairs untuk press release berkaitan dengan behavior orang-orang gitu ya di sekitar kita berkaitan dengan pandemi itu juga ada, bahwa memang lebih cenderung untuk mereka lebih sadar bahwa planning for investment is very important. Seperti itu Pak Yudi. Terima kasih. Baik, menarik sekali tipsnya. Terima kasih Bu Meru. Baik, saya mungkin langsung lanjut lagi nih kepada pertanyaan selanjutnya. Kali ini kepada Ibu Afifah. Iya, Ibu Afifah, ini ada pertanyaan, seperti apa tren dan minat investor Indonesia terhadap produk reksadana offshore belakangan ini dan ke depannya, Bu? Silakan. Oke. Kami masih melihat bahwasannya minat terhadap produk reksadana offshore syariah masih sangat baik ya. Seperti tadi sempat disinggung, di tahun lalu pun kami juga mengalami peningkatan yang signifikan dari sisi AUM yang dana kelola yang kami peroleh. Dan kedepannya kami juga melihat potensinya juga masih terbuka dengan baik. Karena seperti yang tadi sempat dimention beberapa kali, perlunya kita melakukan diversifikasi daripada portfolio, di mana kemampuan kita untuk bisa berinvestasi di beragam negara, beragam region itu menjadi sangat penting. Dan hal ini tentunya akan menjadi support terkait pergerakan atau demand atas produk offshore syariah ke depannya. Jadi kita masih sangat melihatnya masih sangat positif sekali ke depannya. Ya, masih sangat positif ya Bu ya. Baik, ya. Terima kasih Bu Afifah. Selanjutnya saya akan beralih lagi nih ke Ibu Katarina. Jadi ini pertanyaan ini untuk Ibu Katarina adalah kinerja Magold sejak peluncuran di November cukup tinggi hingga 14%, Bu. Nah, ini apa faktornya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kinerjanya sangat tinggi ya, ini didukung dengan beberapa hal. Jadi pertama kalau kita lihat aja pasarnya, baik pasar India maupun China itu bertumbuh lumayan tinggi, bukan lumayan sih, tinggi banget malah. Jadi dari awal tahun sampai sekarang misalnya untuk pasar India itu stock marketnya Nifty itu tumbuh 8,5%. China lebih fantastis lagi, pertumbuhannya 10,3% dari awal tahun sampai sekarang. Nah, jadi itu berpengaruh terhadap Magold tentunya. Di samping benchmark acuannya juga naik, pasarnya naik, tetapi pemilihan sektornya juga tepat. Jadi kita tahu tadi dibahas ada 5 sektor unggulan, yaitu konsumsi, healthcare, energi, IT, industri atau industrials. Itu pemilihan pembobotan di masing-masing sektornya itu tepat.
dan sektor unggulan kita cukup memberikan kontribusi terhadap pergerakan dari Magold ya, AUM Magold. Ditambah lagi bukan saja sektornya tetapi perusahaannya juga kita memilih secara tepat portfolio manager kita. Jadi kombinasi dari ketiga hal tersebut ditambah dengan tentu minat dari investor untuk masuk ke Magold sehingga meningkatkan dana yang dikelola sehingga portfolio manajernya bisa mengelola dengan lebih baik. Dengan peningkatan dana ini, portfolio manajer kita bisa menyalurkannya ke masing-masing sektor pada waktu yang tepat sehingga cukup mendukung kenaikan kinerja dari Magold sampai saat ini, Yudi. Baik, saya rasa sangat jelas ya teman-teman apa yang dipaparkan Ibu Katarina tadi. Kita rasa sangat menarik apa yang tadi disampaikan. Baik, saya masih menunggu teman-teman media untuk pertanyaan berikutnya. Ya, saya sambil lihat, ini cukup banyak pertanyaan ya. Saya coba lihat sekali lagi. Nah, ini ada pertanyaan kembali ke Ibu Meru nih. Pertanyaannya adalah, apa fokus atau pendekatan divisi Wealth Management Standard Chartered Bank di tahun ini, Bu? Baik, terima kasih. Fokus kita tahun ini, tahun 2001, kami fokus untuk memperkaya jajaran produk investasi yang fokus dengan prinsip berkelanjutan. Memang itu merupakan tema yang seperti tadi sudah saya paparkan, merupakan tema yang sudah ada dan ternyata memang juga menjadi sasaran fokus market pada saat ini juga gitu ya, yang mana dari tahun 1997 Standard Chartered sudah menggaung-gaungkan tentang prinsip keberlanjutan ini, serta kami juga menambah pilihan produk yang menyasar pasar offshore selain tentu memperkaya produk-produk onshore kami dan industri teknologi ya, terutama dengan adanya pandemi ini kami melihat bahwa sektor teknologi itu memang masih akan memberikan opportunity yang menarik seperti yang juga tadi dipaparkan oleh Ibu Katarina. Selain terus memperkaya jajaran pilihan produk dalam negeri yang tadi ya onshore yang saya mention. Kedepannya kami akan menawarkan lebih banyak lagi produk-produk yang sesuai dengan dinamika serta kompleksitas dari kebutuhan investasi nasabah kami. Kemudian untuk platform digital kami, fokus kami yang kedua adalah kami juga ingin melakukan penetrasi lebih dalam lagi kepada nasabah-nasabah yang ingin bertransaksi melalui non face to face atau melalui digital gitu ya. Online mutual funds, kami punya smart goals, kami juga ada fixed income mobile sebagai bentuk adaptasi terhadap kebiasaan nasabah sebagai dampak pandemi COVID-19 yang memang kecenderungannya akan mengurangi interaksi atau pertemuan langsung demi menjaga 3M atau 5M. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Meru. Menarik sekali jawaban dan fokus-fokusnya tadi ya. Dan saya langsung beranjak lagi nih, karena masih ada pertanyaan berikutnya. Kembali kepada Ibu Katarina, Bu. Ini karena terkait mengenai market lagi nih, Bu. Jadi pertanyaan adalah, bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah yang cenderung menguat akhir-akhir ini terhadap pertumbuhan reksadana berdenominasi dolar AS? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi reksadana berdenominasi dolar AS ini adalah cocok bagi klien atau investor yang memang punya US dollars dan memang nggak mau tukar gitu ya ke mata uang lain karena dianggap ingin tetap mempertahankan investasinya dalam US dollars. Dalam hal ini tidak ada potensi untuk kerugian nilai tukar karena memang sudah punya dananya dalam US dollars dan memang ingin diinvestasikan dalam US dollars juga. Dan kalau saya melihat sejauh ini dari November sampai sekarang, return-nya 14% lebih dalam US dollar, saya akan sangat happy sebetulnya. Dan masih akan ada peningkatan yang sangat tinggi potensinya melihat pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai membaik di kawasan berbagai kawasan ya, baik di Asia maupun di developed market. Jadi saya akan tetap melihat potensi bahwa minat terhadap
reksadana berdenominasi US dollars ini akan tetap baik dan tetap meningkat. Potensi untuk reksadana berdenominasi US dollars itu masih sangat tinggi, tergantung dari tujuan investasinya di kawasan mana, kemudian sektor unggulannya apa dan perusahaannya apa begitu. Jadi prospeknya masih sangat cerah. Bagi investor atau nasabah yang sekarang ini memiliki misalnya rupiah, kemudian sedang mikir nih saya mau taruh di onshore atau tidak, ini juga masih menyediakan prospek yang cukup menarik karena saya tadi katakan bahwa bukan hanya dari kenaikan dari investasi secara nominal, tetapi juga dari persentasi karena pemilihan sektor dan perusahaan dan negara yang tepat gitu. Sedangkan untuk investor yang domestik, kalau mau mempertimbangkan ini dolar mau kemana sih, proyeksi kita untuk tahun ini, akhir tahun, US dollars itu akan range-nya sekitar 13.800 sampai 14.500, jadi kurang lebih di range sekarang. Dan ini bisa dipakai untuk mengambil keputusan investasi, apakah tetap akan ditaruh di dalam rupiah saja, atau mau pindah ke US dollars, atau melakukan diversifikasi, jadi sebagian di rupiah dan sebagian di US dollars. Itu tentu tergantung dari masing-masing nasabah, tujuan investasinya apa. Misalnya bagi nasabah yang saya beberapa tahun lagi ingin menyekolahkan anak saya di luar negeri, itu sangat tepat untuk mulai sekarang melakukan diversifikasi dengan cara menambah alokasi dari investasinya ke reksadana berdenominasi US dollars. Begitu mungkin, Yudi, untuk sekedar memberi gambaran. Baik, menarik sekali. Terima kasih, Bu Kat. Dan sekedar melanjutkan nih, Bu Kat, ada pertanyaan lanjutannya lagi adalah, kalau kita tadi spesifik bicara pasar sahamnya, kalau menurut Bu Kat, bagaimana peluang investasi di pasar saham tahun ini, baik untuk di Indonesia maupun di luar negeri? Silakan, Bu Katalin. Tadi kita sudah sempat sedikit menyinggung ya, tapi prospeknya adalah pasar saham tahun ini tuh akan jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Jadi kalau kita lihat ini didukung dengan beberapa hal. Pertama, dari segi kebijakan baik moneter maupun fiskal itu masih sangat akomodatif, bunga masih rendah dan akan dipertahankan rendah oleh The Fed paling tidak sampai 2023. BI juga menyatakan akan kemungkinan memotong suku bunga lagi. Jadi penurunan suku bunga itu kita perkirakan akan terjadi dalam waktu dekat ke 3,5%. Itu pertama. Kemudian fiskal stimulus masih akan bergulir tahun ini, bahkan ditingkatkan ya. Program PEN itu berkali-kali ditingkatkan dari 356 triliun naik kemudian menjadi 500 lebih, sekarang 688 triliun jumlahnya. Jadi kedua, kebijakan baik fiskal maupun moneter itu sangat akomodatif. Kedua, kita melihat peluang pertumbuhan ekonomi sudah mulai recover di berbagai negara karena adanya mulai keyakinan karena sudah dimulainya vaksinasi, dan juga kita melihat bahwa perdagangan, volume dan aktivitas perdagangan itu sudah meningkat sangat tinggi. Karena ada pemulihan di negara-negara yang menjadi engine pertumbuhan seperti China dan India. Kita juga melihat bahwa pertumbuhan laba korporasi tahun ini akan sangat baik dibandingkan tahun lalu setelah minus tahun lalu. Untuk Indonesia pertumbuhan labanya diperkirakan sekitar 32%. Ini menurut konsensus. Jadi berbagai faktor itu mendukung prospek dari pasar saham baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan sekarang ini kalau kita lihat dari pemetaan fase ekonomi, kita berada di fase reflasi, di mana fase reflasi ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,
inflasi meningkat tetapi masih terkendali, dan di masa reflasi ini secara historis itu secara rata-rata pada masa reflasi pasar saham di negara berkembang itu naik 38% per tahun. Jadi kalau kita bisa berkaca pada pengalaman yang lalu di periode reflasi di mana saham itu di negara berkembang bertumbuh sangat pesat, maka kita perkirakan bahwa potensinya masih sangat menarik untuk tahun ini, baik di Indonesia maupun di negara berkembang yang lain seperti India dan China yang ditawarkan oleh Magold ini. Terima kasih banyak Ibu Katarina. Menarik sekali outlook-nya, berarti ini sangat positif ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu engine juga yang buat nasabah dan investor bisa segera memutuskan keputusan investasinya. Baik, mungkin karena waktu juga rasanya saya harus mengakhiri, dan pertanyaan kepada Ibu Katarina tadi merupakan pertanyaan dari yang terakhir yang kita sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber, kepada Ibu Afifah, Ibu Katarina, dan tentunya juga Ibu Meru. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan kehadirannya pada pagi hari ini. Dan dengan berakhirnya sesi ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, teman-teman. Semoga informasi yang telah disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi teman-teman media dan juga bagi masyarakat secara luas. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara ini. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman media yang telah mengikuti acara ini. Salam sehat untuk semuanya dan sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi. Terima kasih Bu Katarina, Ibu Meru, Ibu Afifah. Thank you Yudi, thank you Terima teman-teman kasih, media. selamat siang, salam sehat semuanya. Terima kasih. Selalu sehat. Terima kasih. Terima Ya. kasih.